Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. SMK Muhammadiyah 1 Muntilan dengan 4 program keahlian telah meluluskan 397 siswa pada tahun pelajaran 2024-2025. Para lulusan mengikuti wisuda pelepasan purna siswa di Gedung Balai Wayang Semen, Magelang. SMK Muhammadiyah 1 Muntilan menggelar wisuda pelepasan purna siswa tahun pelajaran 2024-2025. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Balai Wayang Semen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Acara diawali dengan wisuda dan pemberian piala penghargaan kepada siswa paling berprestasi, baik akademik maupun non-akademik dari masing-masing jurusan program keahlian. Para siswa paling berprestasi ini diwisuda oleh Ketua PDM Kabupaten Magelang Sugiono, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kabupaten Magelang Muhrofi, dan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Slamet. Tahun ajaran 2024-2025 ini SMK Muhammadiyah 1 Muntilan meluluskan 397 siswa. 170 siswa diantaranya sudah terserap dalam dunia kerja, sehingga sebagian lulusannya tidak bisa hadir mengikuti acara wisuda. Siswa yang diwisuda terdiri dari 4 program keahlian, yakni program keahlian permesinan sebanyak 126 siswa, program teknik kendaraan ringan 87 siswa, program keahlian sepeda motor 79 siswa, dan program keahlian rekayasa perangkat lunak sebanyak 105 siswa. Wisuda ini bukan bermaksud untuk hura-hura, bukan bermaksud untuk senang-senang pesta dan seterusnya, tetapi merupakan suatu penghargaan kami, rasa representasi kami kepada anak-anak kami yang telah selama 3 tahun belajar di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu keterampilan itu nanti bisa dibawa untuk bekal mereka untuk bisa bekerja. Kemudian alhamdulillah untuk tahun ini kami sangat bangga bahwa prosentase anak yang kemudian sudah bekerja sebelum wisuda ini dari tahun lalu itu meningkat. Jumlah siswa yang bekerja dan hari ini ada di antara mereka itu yang tidak bisa mengikuti wisuda ini karena memang sudah bekerja. Jumlahnya kira-kira yang bekerja di sana itu yang saya sebutkan tadi sekitar 25 anak. Kemudian ada juga dari mereka yang masih masa tunggu untuk bisa bekerja. Jadi mereka sudah proses seleksi bekerja. Di antara mereka, karena slogan dari SMK itu BMB, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha, di antara mereka juga ada yang kemudian sudah proses untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami membebaskan kepada mereka setelah lulus, monggo, mau bekerja, mau melanjutkan, atau bahkan mau berwirausaha. Yang jelas kami berharap bahwa setelah lulus, mereka kemudian tidak membebani orang tua. Acara ini dihadiri para orang tua wali murid, Forkopimcam Salam dan Muntilan, Ketua PDM Kabupaten Magelang Sugiono, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Kabupaten Magelang Muhrofi, serta Ketua PC Muntilan dan Salam Magelang, Jawa Tengah. Acara wisuda ini diikuti oleh 397 wisudawan, wisudawati, dan diikuti oleh 4 jurusan, yaitu jurusan teknik pemesinan, jurusan teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, dan rekayasa perangkat lunak. Untuk wisuda tahun ini, angkatan 2024 dan 2025 ini merupakan wisuda yang terbesar di sepanjang sejarah dari SMK Muhammadiyah 1 Muntilan. Apa saja yang membedakan? Pesertanya ini paling besar, Pak. Yang kemarin tidak sebesar ini, tidak sampai 390, ini hampir 400 ya. Kemarin sekitar 370-an. Selamat sukses SMK Muhammadiyah 1 dalam purna siswa
siswa tahun ini yang telah melepas 397 siswa, dan ini dengan tema yang sangat tepat, sangat bagus, karena semangat juang generasi ini adalah sebagai antitesis dari generasi tumpul. Nah, maka ini adalah generasi yang generasi unggul itu yang bagaimana langsung ini dijelaskan di belakang. Generasi unggul adalah generasi yang berkarya nyata, bukan karya apa, tapi karya nyata. Dan dengan bisa berkarya nyata ini tentu ini akan memajukan bangsa. Inilah saya kira ini produk harapan kita. Memang benar-benar siswa SMK 1 ini bisa menghasilkan generasi yang unggul, bisa berkarya nyata, memberi manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakatnya. Ini kalau masing-masing siswa bisa seperti itu, bangsa pasti. Acara wisuda dimeriahkan penampilan tari dan seni karawitan para siswa dan diakhiri dengan pembacaan ikrar alumni oleh seluruh wisudawan wisudawati. Kebanggaan saya bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan, yaitu saya sangat suka dengan guru-guru yang ada di sana, juga dengan sekolahnya yang sangat bagus. Mbak, rasanya gimana jadi juara? Saya sangat senang sekali karena sebelumnya saya tidak menyangka kalau saya bakalan dapat juara. Saya sangat bangga pada diri saya, terutama kepada kedua orang tua saya. Untuk ibu saya, karena ibu saya yang selalu mendukung saya, dan untuk bapak saya, semoga di sana tenang di alam surga. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur bisa sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan, dan alhamdulillah saya mendapatkan piala atau penghargaan dari SMK Muhammadiyah atas prestasi yang saya dapatkan. Terima kasih SMK Muhammadiyah 1 Muntilan, semoga selalu jaya. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Lazismu Kota Semarang gelar silaturahmi dan temu tokoh. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi antara Lazismu dengan para muzaki. Pada kegiatan ini juga Lazismu Kota Semarang menargetkan 5 miliar untuk program unggulan Kurban Rendangmu tahun 2025. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu Kota Semarang menyelenggarakan acara silaturahmi dan temu tokoh di Hotel Gracia. Kegiatan ini merupakan program perdana yang bertujuan mempererat hubungan antara Lazismu dengan para muzaki serta tokoh Muhammadiyah di Kota Semarang. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Semarang Fahru Rozi, jajaran Pleno PDM dan Pimpinan Daerah Aisyah, Ketua Kantor Layanan Lazismu, para muzaki, serta tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya. Ketua Badan Pengurus Lazismu Kota Semarang Agus Alwi Masuri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para muzaki atas kepercayaan mereka dalam menyalurkan zakat melalui Lazismu. Ia juga menambahkan bahwa zakat yang ditunaikan oleh para muzaki akan dioptimalkan untuk mendukung dakwah di berbagai sektor, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Alhamdulillah malam hari ini tokoh orang baik Muhammadiyah Kota Semarang berkumpul, dan mimpi kami dari Lazismu adalah bagaimana ke depan Muhammadiyah itu bisa melakukan semua dakwahnya di semua sektor dengan tanpa kesulitan di pendanaan, sehingga PDM menugaskan kepada kami untuk bisa menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah untuk membiayai seluruh dakwah persyarikatan, baik di tingkat daerah, di tingkat cabang, maupun sampai di tingkat ranting, sehingga semua sektor, semua sisi kita ikut membantu bagaimana pemerintah untuk mengentaskan masyarakat yang tidak beruntung seberuntung kita, untuk kemudian paling tidak ikut berbahagia sebagaimana kita bahagia. Para muzaki menikmati rangkaian kegiatan yang meliputi pertunjukan musik, sajian hidangan, dan pemutaran video dokumenter. Direktur Lazismu Kota Semarang juga memaparkan program unggulan Kurban Rendangmu tahun 2025 dengan target pengumpulan dana sebesar 5 miliar
dalam bentuk rendang kaleng, uang, dan kurban sapi atau kambing. Acara kemudian dilanjutkan. Penawaran program yang dipandu oleh Farul Rozi berhasil menghimpun komitmen sebesar 123 juta dari para muzaki yang hadir. Ketua PDM Kota Semarang Farul Rozi menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar muzaki dalam mencapai target-target program Lazismu. Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan semacam ini dapat menjadi agenda tahunan guna membangun komunikasi dan silaturahmi yang lebih erat antar muzaki. Lazismu tahun ini mentargetkan 16 miliar sekian, mudah-mudahan bisa tercapai dengan pola silaturahim antar tokoh, antar muzaki, sehingga hadir bisa saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Dengan ikhtiar-ikhtiar seperti ini saling mengenal, ternyata oh teman saya banyak, teman orang muzaki di Lazismu banyak, sehingga kemudian dengan hadirnya mereka target-target yang ingin dicapai oleh Lazismu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan kita ingin meyakinkan kepada para muzaki bahwa dana infak, zakat, sedekah yang mereka salurkan melalui Lazismu akan tersampaikan kepada yang berhak. Inilah kepercayaan yang ingin terus kita jaga sehingga mereka terus memberikan zakat, infak, sedekahnya melalui Lazismu. Mudah-mudahan akan menjadi agenda tahunan bagi Lazismu membangun sinergi, komunikasi, silaturahmi antar muzaki sehingga saling menguatkan, sehingga menambah semangat mereka untuk berzakat. Acara ditutup dengan sesi ramah tamah antara para muzaki dan pengurus KL Lazismu dengan diiringi alunan musik. Riki Aprianto memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah Blimbing Rejo gelar karya dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini merupakan ajang bagi siswa untuk menampilkan berbagai karya dan bakat. Diharapkan kegiatan ini menjadi ruang positif bagi tumbuh kembang anak-anak di masa depan. SD Muhammadiyah Blimbing Rejo menggelar kegiatan gelar karya dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hashim. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 1 hingga 6, para guru, serta dimeriahkan oleh kehadiran anak-anak dari TK Aisyah 5 dan TK Aisyah 9 Jepara. Acara dimulai pukul 7 WIB hingga selesai ini menjadi ajang bagi siswa untuk menampilkan berbagai karya dan bakat mereka, baik dalam bentuk produk kreativitas maupun pertunjukan seni. Kegiatan Marketing Day menampilkan hasil karya siswa yang dijual kepada pengunjung, melatih jiwa kewirausahaan sejak dini. Sementara itu, pementasan seni dari tiap kelas membawa tema budaya Indonesia, menampilkan tarian, nyanyian daerah, hingga drama singkat yang syarat nilai kebangsaan. Kepala SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Mufatur Ijal dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga terhadap para siswa yang tampil penuh percaya diri dan antusias. Pagi hari ini kami bisa melaksanakan gelar karya dan pentas seni STAP 5 di SD Muhammadiyah Blimbing Rejo. Acara diikuti begitu meriah oleh anak-anak kami mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Acara ini diselenggarakan adalah bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak dalam berkarya dan dalam pementasan seni, dan juga melatih mental anak supaya berani tampil di panggung untuk memperagakan seni yang mereka mampu dan mereka kuasai. Dan diharapkan ke depannya anak-anak ini nanti bisa terus berkarya, mengembangkan kemampuannya di bidang karya maupun di bidang seni. Kehadiran siswa-siswi dari TK Aisyah 5 dan TK Aisyah 9 Jepara turut menambah semarak acara. Mereka tampak menikmati berbagai penampilan dan kegiatan yang disediakan, sekaligus menjadi bentuk pengenalan lingkungan belajar ke jenjang berikutnya. Kegiatan gelar karya dan P5 ini menjadi peristiwa penting untuk menumbuhkan semangat kebersamaan antara sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Harapannya kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjadi ruang positif bagi tumbuh kembang anak-anak di masa depan. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Temu alumni dan rapat koordinasi wilayah Ikatan Alumni Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah sukses digelar.
Para alumni dari periode ke periode turut hadir. Tak hanya mempererat tali silaturahmi, para alumni juga membagikan pengalaman mereka selama mengikuti Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Alumni Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah atau Ikatan Alumni PBIPM Jateng gelar temu alumni dan rapat koordinasi wilayah di Aula Gedung Kuliah Bersama 1 Universitas Muhammadiyah Semarang. Kegiatan ini menjadi wadah untuk Ikatan Alumni PBIPM Jateng dari Dahlan Rais tahun 1975 hingga tahun 2025 berkumpul untuk mempererat silaturahmi dan merancang sinergi baru antar alumni PBIPM Jateng. Saat pembukaan acara, Sekretaris PBIPM Jateng periode 2023 hingga 2025 Syifa Yustiana memimpin janji pelajar Muhammadiyah dengan diikuti para hadirin. Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama Dahlan Rais, Eni Winariati, dan Anwar Sutoyo. Temu alumni dan rapat koordinasi wilayah ini menghasilkan struktur kepengurusan koordinator wilayah Ikatan Alumni IPM Jateng dengan Ketua Sofyan Anif, Eni Winariati sebagai sekretaris, dan Ali Hamdi sebagai bendahara. Ketua PBIPM Jateng Dai Aljani menyampaikan bahwa forum temu alumni ini sangat bermanfaat untuk teman-teman IPM Jateng karena bisa bersilaturahmi dengan alumni dan berbagi pengalaman. Temu alumni PBIPM Jawa Tengah hari ini tentu yang pertama kami sangat bahagia karena dapat berjumpa dengan senior-senior alumni PBIPM Jawa Tengah. Kemudian yang kedua kami dapat berukhuwah, bersengkrama dan bertukar cerita sehingga banyak mendapatkan pengalaman hidup mereka. Dan kemudian tentu dengan adanya struktural Korwil atau koordinator wilayah alumni PBIPM Jawa Tengah yang baru, kami berharap yang pertama bisa membantu ataupun mensupport seluruh langkah gerak PBIPM Jawa Tengah, baik di sisi intelektual, spiritual, ataupun minat bakat, ataupun gerak-gerak yang lain di PBIPM Jawa Tengah. Dan yang kedua kami berharap ya banyaknya support untuk berdiaspora kader nanti setelah teman-teman PBIPM Jawa Tengah baik periode hari ini ataupun seterusnya menyelesaikan periodisasinya, sehingga teman-teman IPM Jawa Tengah selalu dapat terhubung antara satu dengan yang lain di dalam koordinator wilayah alumni PBIPM Jawa Tengah ini. Ketua PWA Jateng sekaligus Sekretaris Ikatan Alumni IPM Jateng Eni Winariati menyampaikan bahwa tali silaturahmi kuat dikarenakan dua hal, yakni kekuatan biologis dan ideologis. Tentu untuk membangun dengan IPM-nya sekarang ini, karena memang rentangnya jauh, tentu akan banyak kontribusi yang diberikan dari yang pendahulu. Karena pendahulu itu banyak memberi pengalaman, banyak memberi suatu sejarah bagaimana memimpin, tentu bisa memberikan banyak kontribusi, tidak hanya sekedar pengetahuan, pengalaman, tapi juga support terkait dengan dana dan sebagainya. Karena sebagian besar itu teman-teman di komunitas di PBIPM ini, mantan PBIPM sudah menyebar di segala lini, termasuk di pemerintahan, di swasta dan sebagainya. Saya yakin dengan adanya suatu komunitas ini, kekuatan akan semakin kuat untuk membangun Muhammadiyah di masa yang akan datang. Ketua PBIPM Jateng Tafsir mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap silaturahmi dan jalin persaudaraan sesama alumni IPM Jateng akan semakin kuat. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini solidaritas dan komitmen pada Muhammadiyah dari para alumni PM semakin kuat dan masing-masing punya peran dengan kemampuan dan keahliannya di wilayah maupun di lokasinya masing-masing, sehingga mereka tetap sebagai kader dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun situasinya. Sekali lagi selamat dan membangun Islam yang berkemajuan lewat para alumni PM. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. ...91 siswa SMK Muhammadiyah 2 Muntilan dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda purna siswa Angkatan 25. 78% lulusan tahun 2025 telah bekerja, berwirausaha, dan siap bekerja di luar negeri.
SMK Muhammadiyah 2 Muntilan atau SMK Mudamu resmi melepas 91 siswanya dalam acara wisuda purna siswa angkatan 25 tahun pelajaran 2024-2025. Ada yang istimewa pada lulusan tahun ini, mayoritas siswa yang lulus sudah diterima di dunia kerja sehingga tidak bisa ikut hadir mengikuti acara wisuda. Wisuda purna siswa dilaksanakan di Auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA. Dihadiri Sekretaris Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Jateng Rohmat Suprapto, jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang, komite sekolah dan orang tua siswa. Kepala SMK Mudamu Untung Supriyadi menyampaikan ada 78% lulusannya tahun ini yang sudah bekerja, berwirausaha dan siap bekerja di luar negeri. SMK Muhammadiyah 2 Muntilan tidak hanya membekali keterampilan saja, tetapi juga membekali pondasi agama. Ini kami sudah 91 siswa dan alhamdulillah dari 91 siswa kita sudah 78% sudah memegang, ada yang berwirausaha, ada yang kemudian bekerja dan juga ada yang siap ke luar negeri. Alhamdulillah, maka SMK Muhammadiyah 2 Muntilan tidak hanya membekali siswa kita itu dalam keterampilan, tapi fondasi dalam bidang agama ini yang kita munculkan. Dalam era yang sekarang serba luar biasa, yang berubahnya luar biasa, maka perlu adanya sebuah titik bagaimana anak-anak kita itu tidak hanya di sekedar ilmu pengetahuan, tapi bagaimana keterampilan soft skill untuk selalu fleksibel, untuk selalu melihat hal yang ke depan itu adalah berupa tantangan itu menjadi peluang. Dalam acara ini diberikan penghargaan kepada wisudawan berprestasi. Wisudawan terbaik dalam bidang akademik diraih oleh Ristiana Amalia dengan nilai rata-rata 89,73. Wisudawan terbaik dengan program Tafidz diraih oleh Alia Ramania dengan nilai 90. Sedangkan wisudawan terbaik dalam memperoleh prestasi terbanyak diraih oleh Lutia dan Muhammad Rizky, masing-masing mendapat 12 medali kejuaraan. Selama saya di SMK ini, alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dapat saya ambil, banyak sekali pembelajaran yang dapat saya terima untuk lulusan tahun ini. Di SMK ini juga banyak sekali program-program yang dapat menumbuhkan apa yang ada dalam diri saya dan dapat meningkatkan prestasi-prestasi dan juga kelebihan-kelebihan kita SMK ini. Pesan saya ya, di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan itu saya bisa menjadi membangun sebuah hobi yang dari kecil memang sudah saya pendam. Lalu di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan itu mulai berkembang, Pak. Mulai berkembang dari kita mengikuti pertandingan pencaksilat dari kota Magelang sampai kota Solo. Mungkin kondisi pembelajarannya sangat nyaman, mungkin dari ruangannya, mungkin fasilitasnya, guru, mungkin juga pembimbing, pembina di sana sangat mungkin cukup baik. Sekretaris Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Jawa Tengah Rohmat Suprapto berpesan kepada para wisudawan untuk selalu berterima kasih kepada orang yang telah berjasa dalam hidup ini, diantaranya orang tua. Rohmat juga mengajak agar anak-anak mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah diperoleh di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan dengan baik. Atas nama Majelis Dikdasmen PNF PWM Jawa Tengah, kami mengucapkan selamat dan sukses buat anak-anak yang hari ini diwisuda. Ada dua hal yang saya pesankan kepada anak-anak. Yang pertama, tetaplah meminta ridho kepada orang tua sebagai bagian yang diserahkan dari ketaatan kepada orang tua. Yang kedua, bahwa anak-anakku kelak kalian itu akan menjadi orang bermanfaat manakala mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah dimiliki di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan ini dengan baik. Ibarat seperti pohon itu harus memiliki komitmen spiritual yang kokoh. Ibarat pohon juga memiliki batang yang menjulang ke angkasa, daun-daun berarti memiliki kekuatan muamalah yang baik.
humble, sabar, tekun, ulet, dan juga akhlakul karimah sebagai bagian buah yang tidak terpisahkan dari kekuatan spiritual dan juga kekuatan muamalah. Suasana wisuda semakin haru saat usai diwisuda siswa melakukan sungkem kepada orang tua wali masing-masing sebagai ungkapan rasa terima kasih. Alhamdulillah dalam menyekolahkan anak kami Muhammad Munif Al-Mustafa di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, saya sangat senang, saya tidak kecewa karena dari awal kami bersama dengan suami sepakat untuk menyekolahkan anak itu di lembaga pendidikan yang di sana juga diajarkan ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu sosial, ilmu umum serta keterampilan-keterampilan. Harapan kami dulu ketika anak sekolah itu setelah lulus di samping juga agamanya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, juga mempunyai keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk agar dia bisa mandiri, agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan yang dipimpin oleh Bapak Untung Supriyadi, sarjana agama, serta dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang lain, alhamdulillah anak saya mendapatkan itu. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muntilan gelar pelatihan juru sembelih halal atau juleha. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi, namun juga diajak untuk praktek langsung dengan menggunakan kambing. Dalam rangka menyiapkan para juru penyembelih hewan kurban yang sesuai syariat Islam, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Muntilan Kabupaten Magelang menyelenggarakan pelatihan juru sembelih halal atau juleha. Acara diikuti 132 orang peserta dari pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan dan sekitarnya. Selain juru sembelih, biasa juga masyarakat berkeinginan menjadi penyembelih profesional dan halal. Hari ini pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Muntilan melaksanakan kegiatan pelatihan sembelihan kurban dengan nama Jagalmu. Jagalmu ini bermaksud agar memberikan pencerahan yang lebih baik terhadap semua warga Muhammadiyah khususnya dan umumnya pada muslimin yang berada di wilayah Muntilan untuk memahami bagaimana cara menyembelih hewan kurban serta pengelolaannya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang disunahkan. Semoga dengan kegiatan Jagalmu ini para panitia yang khususnya dalam mengelola dan melakukan penyembelihan hewan kurban dapat melaksanakan sesuai dengan tuntunan yang disunahkan oleh Rasulullah sehingga bisa berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang halal. Itu yang paling pokok. Acara pelatihan dilaksanakan di halaman SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Materi utama pelatihan disampaikan oleh para praktisi juru sembelih halal Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Selain praktek langsung dengan menggunakan kambing, para peserta juga mendapatkan materi seputar penyembelihan hewan kurban, diantaranya cara mengetahui hewan yang baik dan sehat, menyiapkan peralatan penyembelihan, tali temali, teknik menyembelih yang benar, menetapkan status kematian hewan, dan pengulitan. Yang pertama, ya kita persiapkan hewan. Hewan kurban itu harus sehat, tidak ada cacatnya, kemudian termasuk tidak buta, kemudian tidak pincang, tapi ada hewan yang sehat, yang maksimal, yang paling istimewa, yang paling bagus. Kemudian juga kita perlu mempersiapkan yang namanya peralatan. Sebelum kita menyembelih itu peralatan harus lengkap, termasuk pisau, dadung, dan sebagainya harus kita siapkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan diri kita, pribadi kita. Kita harus menyembelih itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itu adalah kuncinya, kehalalan itu sendiri. Jika kita bismillahi Allahu Akbar, itu hanya semuanya kita serahkan kepada Allah, tidak ada yang lain. Bukan karena kehebatan pisaunya, bukan karena kehebatan skillnya, bukan karena kehebatan-kehebatan lain, tapi semua kita menyembelih itu adalah karena Allah semata. Kemudian kita siapkan juga teknik perobohan agar hewan itu bisa tidak terasa tersakiti. Kemudian juga kita
harus memilih yang terbaik. Di samping itu untuk perobohannya, namun juga penyembelihan. Penyembelihan itu maksimal harus dengan pisau yang paling tajam. Kita yang paling tajam yang maksimal, sehingga menyembelih itu tidak terlalu lama, tapi menyembelih dengan secepat-cepatnya. Kemudian setelah mati baru kita kuliti. Jangan sampai sebelum mati kita kuliti, itu tidak diperkenankan. Usai pelatihan, para peserta diberi kesempatan untuk menikmati daging hewan yang telah dimasak. Dengan pelatihan ini diharapkan makin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan menyembelih hewan kurban sesuai syariat, sehingga menghasilkan masakan daging yang baik, sehat, dan halal. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah.